Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1090. Kaisar Iblis Tian Yao. Sekilas Ye Luo dan Bai Yi mengenali identitas gadis berbaju merah. Tidak mengherankan jika dia bisa dengan mudah menekan lelaki tua berjubah emas itu. Para tetua keluarga Wang semuanya ketakutan, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Meskipun mereka gagal mengenali identitas Kaisar Iblis Tian Yao, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita berbaju merah adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan jika pihak lain duduk di atas awan sesuka hati, kekuatan tak kasat mata akan menindas mereka hingga memiliki ilusi mati lemas, dan mereka akan merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Di manakah tempat sakral ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ini hanya masalah waktu, kalahkan saja utusan Huak Xinsai. Melihat dunia saat ini, berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Sudah berakhir, sudah berakhir. Para tetua keluarga Wang, yang dipimpin oleh lelaki tua berambut putih, semuanya tersesat, seperti selir. Awalnya, reinkarnasi dari ahli pedang Xuanjun membuat mereka merasakan tekanan yang tak terbatas, tapi sekarang ada wanita yang sangat menakutkan, seperti sedotan terakhir yang mematahkan unta, membuat mereka semua putus asa. Apa enaknya kodok, menjijikkan jika dipikirkan. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menjaga dirinya sendiri, mendatangi lelaki tua berjubah emas itu, dan bertanya, dari mana asal-usul nona muda Anda? Ketika dia teringat akan kemauan untuk membunuh pelukis, ketika dia berbicara tentang wanita yang melukis Xinsai, pelukis sombong itu langsung kehilangan kesabaran, mengancam dan mengancam. Kecelakaan apa yang terjadi pada wanita muda yang melukis Xinsai, dan seluruh dunia hancur total. Hal ini tentu saja membangkitkan rasa ingin tahu Su Yi. Di tanah, lelaki tua berjubah emas itu gemetar, terluka parah dan sekarat. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, tidak menjawab pertanyaan Su Yi, tetapi mendesis, Su Xuanjun, bingung, kamu masih mengira kamu adalah tuan yang tak tertandingi. Aku tidak menyangka kamu tidak bisa dipercaya, diam-diam mengirim orang untuk menyergap ini kursi itu sungguh tercela. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Luo dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Terlalu lucu bagi lelaki tua ini untuk menuduh tuannya jahat. Su Yi tidak repot-repot menjelaskan apapun, jadi dia menekan tangannya. Ledakan. Orang tua berjubah emas itu ditindas oleh teror, dan tiba-tiba berubah menjadi katak emas yang tubuhnya dipenuhi bekas luka berdarah. Aku tahu bahwa di dalam jiwamu, kamu juga memiliki kemauan dari tuanmu Huak Xinsai, tapi sekarang aku tidak tega untuk berdiskusi dengannya. Su Yi berkata, mengangkat tangannya, dan menggunakan teknik rahasia untuk menyegel sepenuhnya katak emas yang diubah oleh lelaki tua berjubah emas itu. Dan, untuk menghindari kecelakaan, dia juga memasukkan nafas pedang 9 penjara ke dalam segelnya. Dengan cara ini, kemauan sang seniman terbangun, dan ia tidak akan pernah lepas dari masalah untuk pertama kalinya. Su Yi mengangkat matanya ke langit di atas awan dan berkata, jika kamu ingin memakannya, bagaimana kalau aku memotong salah satu kakinya dan memberimu rasa? Kaisar Iblis Tian Yao berkata sambil tersenyum. Sudahlah. Su Yi menyingkirkan katak emas bermata 3 itu. Kaisar Iblis Tian Yao, mata bintangnya yang jernih dan indah tidak bisa menahan sedikit pun kebencian. Bagaimana Su Yi bisa peduli? Dia mengusap lehernya dan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan duduk begitu tinggi, turunlah. Tian Yao Demon Sovereign mendengus, bangkit dengan patuh, dan dengan pakaian merah berkibar, dia turun ke tanah dalam waktu singkat, berdiri di sisi belakang Su Yi, seperti pelayan yang patuh dan patuh. Pemandangan ini membuat mata banyak orang hampir jatuh. Ye Luo, Bai Yi, dan dahi mereka berkeringat dingin, Kaisar Iblis Surgawi ini terlalu pandai bermain. Entahlah, aku khawatir dia mengira dia adalah pelayan Tuan. Wang Zongyuan dari keluarga Wang di Zongsu, temui Tuan Su. Tiba-tiba, Wang Zongyuan keluar dan membungkuk dalam-dalam pada Su Yi. Dia terluka dan berlumuran darah, tapi dia jelas tidak peduli. Saat dia memberi hormat pada Su Yi, wajahnya penuh kecemasan dan kegelisahan. Adegan ini membuat Wang Ke merasa sedih dan tidak berdaya. Temui Tuan Su. Segera, tokoh besar keluarga Wang lainnya maju untuk menyambut mereka. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Ke melangkah maju dan berbisik, Tuan, saya. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata dengan hangat, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, saya datang ke keluarga kerajaan Anda, Kendo, Anda aman, saya lega, karena beberapa hal yang dilakukan klan Anda bisa menyerahkannya pada klanmu. Aku akan menyelesaikannya sendiri, dan aku hanya menginginkan hasil. Wang Ke terkejut. Melihat Su Yi telah berkata, Wang Zuofu, sisanya terserah padamu untuk menyelesaikannya. Sebelum suara itu jatuh, saya melihat sesosok tubuh tua di kejauhan. Itu adalah Wang Zuofu. Begitu dia tiba, dia membungkuk kepada Su Yi dan berkata, jangan khawatir, Tuan Su,
orang tua ini akan memberikan jawaban yang memuaskan. Melihat hal tersebut, para tokoh besar keluarga Wang yang dikepalai oleh lelaki tua berambut putih itu semuanya berubah warna sepenuhnya, menyadari bahwa kali ini mereka takut akan malapetaka. Ayo, cari tempat minum dulu. Suyi meletakkan punggungnya di satu tangan dan botol anggur di tangan lainnya, lalu berbalik dan pergi. Bahkan jika dia tidak melihat wajah Wang Ke, dia sama sekali tidak tertarik untuk membersihkan orang-orang tua dari keluarga Wang di Zhongsu. Serahkan pada Wang Zuofu untuk dibuang. Bagaimanapun, tetua tertinggi keluarga Wang ini pernah diperhitungkan oleh klannya sendiri dan diperlakukan sebagai bidak catur, dan hatinya penuh amarah. Selain itu, Su Yi juga yakin Wang Zuofu bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sebagai tempat bercokolnya klan Wang, Gunung Wanxialing adalah tanah berkah pegunungan kelas 1 yang terkenal di Zhongsu, dengan pegunungan yang panjang dan banyak puncak. Pergerakan klan malam ini telah membuat khawatir klan Wang, dan saya tidak tahu berapa banyak anggota klan yang bergegas menuju ruang diskusi puncak utama. Hanya saja hal ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi untuk saat ini. Di bawah kepemimpinan Wang Ke, Su Yi dan rombongan tiba di suatu tempat di puncak gunung dan tebing. 5 kakak laki-laki, kenapa kamu tidak tinggal di klan sebelumnya? Bai Yi mau tidak mau bertanya. Ye Luo berkata dengan suara rendah, bodoh, jika 5 kakak laki-laki tetap tinggal, mereka pasti akan melihat adegan klan yang sama saling membunuh. Jika ini masalahnya, kakak laki-laki kelima akan merasa lebih tidak nyaman. Wang Ke menghela nafas pelan dan tersenyum enggan, aku membuatmu tertawa. Dia sangat kesal. Ye Luo melangkah maju dan menepuk bahu Wang Ke, lalu menyerahkan sebotol anggur dan berkata, jangan ucapkan kata-kata asing ini, minumlah. Arus hangat melonjak di hati Wang Ke, dan hasilnya, kendi itu diminum dengan bebas. Tak jauh dari situ, Su Yi mengeluarkan bongkahan batu giok hitam Ruyi. Dengan kekuatan telapak tangannya, benda itu tiba-tiba pecah, dan sosok Molo pun terjatuh. Sebelum Su Yi sempat mengambil tindakan untuk memeluk Molo yang sedang koma, Tianyao Demon Sovereign memimpin dan memeluk Molo dalam pelukannya. Kaisar Iblis Tianyao mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, pria dan wanita tidak akur. Su Yi, setiap orang, disebut apa ini? Apakah Tuan Tianyao berpikir bahwa guru akan memanfaatkan kakak senior keempat? Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, pikiranmu benar-benar kotor. Kaisar Iblis Tianyao tidak menganggapnya serius dan berkata, saya berbicara tentang menghindari kecurigaan, dan saya tidak mengatakan apa yang akan Anda lakukan terhadap murid Anda, Saudara Su, bagaimana Anda bisa disebut kotor? Su Yi segera tutup mulut. Dia tahu betul bahwa dalam pertengkaran, penyihir ini memiliki bakat yang unik dan kuat. Kaisar Iblis Tianyao tersenyum dan mulai melepaskan kekuatan terlarang dalam roh Molo. Segera, Molo terbangun dari komanya. Dia tampak linglung dan matanya linglung. Ketika dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya hadir, mata almonnya tidak bisa membantu tetapi sedikit melebar. Aku, masih bermimpi, Gumam Molo, Ye Luo, Bai Yi, Wang Ke saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kaisar Iblis Tianyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, si cantik kecil, kamu tidak bisa melihat tuan dan saudara laki-lakimu dalam mimpimu. Tiba-tiba Molo bergidik, baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang dipeluk oleh seorang wanita cantik, dan segera berjuang untuk bangun. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba untuk tenang, tetapi ketika matanya menyapu Ye Luo, Bai Yi dan Wang Ke, dia tampak curiga lagi. Apa yang telah terjadi? Ketika saya bangun, mengapa mereka semua datang? Di mana ini? Wanita berbaju merah dan pemuda berjubah hijau, siapakah mereka? Banyak keraguan muncul di benak Molo. Kakak senior, gurulah yang baru saja menyelamatkanmu. Ye Luo berencana memberitahu Molo tentang seluk-beluk masalah ini. Melihat wajah cantik Molo berubah, dia teringat sesuatu, dan menyela, saudara muda Ye Luo, apakah kamu benar-benar tertipu oleh pencuri bernama Su Yi itu, seperti yang dikatakan Fima? Pikiran, Ye Luo tidak bisa menahan senyum pahitnya juga, kakak senior Molo jelas juga dibutakan oleh Bima. Bai Yi dengan cepat menjelaskan, kakak senior, kamu ditipu oleh Bima. Dia menjelaskan apa yang dia alami dan memberitahu Molo bahwa dia telah mendengarkan fitnah Fima sebelumnya, dan ketika dia berada di kedalaman 100.000 gunung iblis, dia bahkan menembak untuk membunuh tuannya. Benar-benar, Molo tampak tidak yakin. Melihat ini, Ye Luo harus mengungkap kekurangannya sendiri, dan menggunakan nada mencela diri sendiri untuk berbicara tentang bagaimana dia mempercayai Bama, seolah-olah dia dimanfaatkan oleh Bama. Tidak jauh dari sana, melihat Ye Luo dan Bai Yi sama-sama mengekspos diri mereka sendiri, Wang Ke terbatuk-batuk, dan merasa sedikit malu tentang bagaimana dia telah dihukum selama ini, dan bagaimana keadaannya. Hal-hal yang digunakan Bima sebagai bidak catur terungkap. Pada titik ini, Molo tertegun, dan berkata pada dirinya sendiri, jadi, beberapa tahun terakhir ini, saya juga ditipu oleh kakak senior. Tidak, saya ditipu oleh Bima. Ye Luo, Bai Yi dan Wang Ke mengangguk serempak, iya. Dia berbisik pelan, saudara Su,
saya tidak melihat bahwa metode murid tertua Anda sangat kuat, dan dia benar-benar menipu murid-murid Anda. Suyi menyesap anggurnya dan berkata, ketika kamu cukup mempercayai seseorang, kamu seringkali paling mudah ditipu dan ditipu. Ini disebut khayalan pihak berwenang. Satu hal, metode ini tidak bisa disebut ampuh, itu hanya bisa dianggap tercela dan inferior. Di mataku, berbagai perbuatan Bim, hatinya bisa dihukum, dan dosanya, bahkan lebih tak termaafkan. Pada akhirnya, mata Suyi menunjukkan sedikit ketidakpedulian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1091. Setelah beberapa saat, Molo bergegas maju dan membungkuk kepada Suyi, murid Molo, saya telah melihat guru. Dia mengenakan kemeja biru dan rok kuning aprikot, anggun dan cantik. Dia terlihat seperti wanita pingting berusia awal 20-an, tapi dia sebenarnya adalah murid sejati keempat dari Taixuan Dongtian. Suyi mengusap kepala Molo sambil tersenyum, dan berkata, saya tidak bertemu satu sama lain selama 500 tahun, dan kultivasi Xiao Makui telah mencapai tahap akhir dari alam neter yang mendalam. Alis Molo menunjukkan warna bahagia. Ketika dia masih muda, dia mengikuti gurunya untuk berlatih. Saya masih ingat ketika dia masih muda, dia tidak suka digosok oleh majikannya, dan merasa bahwa majikannya hanya menganggap dirinya sebagai seorang anak kecil, dan sering kali ini tidak membahagiakan. Namun kini, kepala yang diusap lembut oleh sang majikan telah membuat Molo merasakan kehangatan yang telah lama hilang di hatinya, layaknya seseorang yang telah melalui perubahan-perubahan hidup dan kembali menjadi sesepuh yang paling mencintainya. Suyi juga sedikit menghela nafas. Bakat Molo tidak terikat, dan akarnya murni. Saya masih ingat saat pertama kali melihatnya, gadis itu baru saja keluar dari daging, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura, yang membuatnya takjub. Dengan kabut hijau, jubahnya mengeluarkan asap ungu, untuk memuji kecerdikan gadis muda itu. Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Guru, sebelum Anda bereinkarnasi, saya telah mencapai tahap akhir dari alam neter yang mendalam, dan saya tidak melihat Anda bertepuk tangan sebelumnya. Semua orang terkejut dan tertawa. Mengapa Bai dianggap sebagai, pikiran itu sesederhana kertas kosong. Di hadapan tuannya, dia tidak pernah menyembunyikan temperamen aslinya. Suasana hati Wang jelas jauh lebih baik, dan berkata sambil tersenyum, saudara muda, ini bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, saya hanya selangkah lagi untuk memasuki ambang alam Xuanhe. Ye Luo cemberut dan mencibir, kakak senior, jangan biarkan adik ke-8 menyombongkan diri, tapi kamu melakukannya dulu, itu benar-benar menjengkelkan. Bai memiliki temperamen yang suka berperang, dan segera menantang, berkata, 5 kakak laki-laki, mengapa Anda dan saya tidak berdiskusi, biarkan Tuan melihat siapa di antara kita yang telah tumbuh lebih banyak, bagaimana? Wang Ke langsung menolak, dengan mengatakan, sebagai kakak laki-laki, jika saya menang, saya tidak akan menang dengan paksa. Jika kalah, saya akan malu. Ye Luo tidak bisa menahan tawa. Molo juga menyeringai. Dalam keadaan kesurupan, semua orang, termasuk Suyi, merasakan perasaan kembali ke masa lalu. Saat itu di Taixuan Dongtian, mereka sering bertengkar dan mengolok-olok saudara-saudaranya. Suyi bergerak dalam hatinya, menepuk keningnya, dan berkata, aku hampir melupakan kura-kura kecil itu. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, Xuan Ning, yang telah mundur dan berkultivasi benih biru hijau, muncul dari udara. Dia seperti terbangun dari mimpi, ketika dia melihat Ye Luo, Molo, Bai, Wang, Xuan Ningxi tercengang, dan bergumam, guru, muridnya mungkin terkena serangan jantung. Sial, kenapa tiba-tiba terasa sangat tidak nyata. Muncul, Suyi menamparkan bagian belakang kepalanya dan memarahi sambil tersenyum, iblis batin macam apa, yang telah kamu kembangkan di sisiku, bagaimana aku bisa membiarkanmu memiliki iblis batiniah? Xuan Ning menggaruk kepalanya, dan segera menjadi gelisah, berteriak, ya Tuhan, ini benar. Semuanya tertawa. Ye Luo melangkah maju dan berkata, adik laki-laki, beritahu kami, kapan kamu bertemu dengan si Sun? Bai, Wang Ke dan Molo juga berkumpul, menunjukkan rasa ingin tahu. Xuan Ning berkata, ceritanya panjang. Di antara saudara laki-laki dan perempuan mereka mengobrol satu sama lain. Suyi mengeluarkan kursi rotan, duduk di sisi tebing, dan meregangkan tubuh dengan nyaman. Pada saat ini, Suyi tidak dapat menahan perasaan lega dan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Sikutu buku dan cacing serakah dari Jingxing telah bepergian kemana-mana, alangkah baiknya jika dia ada di sana. Suyi bergumam dalam hatinya. Namun, ketika memikirkan murid ketiga Huo Yao, kegembiraan di hati Suyi menghilang. Sebelum meninggalkan dunia bawah, dia telah melepaskan Huo Yao, yang ingatannya terhapus dan basis budidayanya dihapuskan. Mengenai kehidupan seperti apa yang akan dimiliki Huo Yao di masa depan, Suyi tidak mau lagi memperhatikannya. Dan ketika dia memikirkan Fima dan Qingtang, semua kegembiraan yang tersisa di hati Suyi lenyap. Suyi menghela nafas dan minum sendiri. Saudara Su, lihatlah kekuatan besar dan kecil di hutan belantara yang luas ini,
Tetapi jika ada latar belakang, sekte mana yang tidak pernah memiliki pengkhianat? Terpisah. Kaisar Iblis Tianyao melangkah maju, berjongkok di sisi kursi rotan Suyi, dua kaki ramping dan jernih terentang, menjuntai di tebing. Suyi enggan untuk berbicara lebih banyak tentang topik ini, dan berkata, saat kamu mengalahkan katak emas bermata tiga tadi, apakah kamu menyadari bahwa ada kemauan yang sangat kuat dalam jiwanya? Kekuatan tidak lebih dari penguasaan, itu adalah hukum tertinggi di dunia astral. Berbicara tentang ini, bibir kemerahannya menunjukkan sedikit rasa jijik. Jika kita juga mengontrol kekuatan hukum ini, membunuh mereka tidak ada bedanya dengan membunuh ayam dan anjing. Suyi setuju dengan ini. Karakter mana yang lebih rendah dari karakter di kedalaman langit berbintang? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika ada jalan menuju langit di alam bintang Xuan Huang, orang-orang di alam ekstrim seperti Kaisar Iblis Tianyao dapat menginjakan kaki di sana sejak lama dan menjadi pemimpin dunia yang mengejutkan. Langit berbintang ada. Prestasinya yang luar biasa jauh lebih baik daripada orang-orang tua di kedalaman langit berbintang. Sayangnya, ini hanyalah asumsi belaka. Jalan menuju langit sudah tidak ada lagi. Kaisar Iblis Tianyao dan Master Iblis berbakat lainnya, untuk mencegah penurunan budidaya mereka sendiri, bahkan harus menggunakan rantai Iblis Dao terlarang, untuk melarang dan menekan semua Taoisme. Penguasa Iblis Tianyao, Raja Buddha Batu Tinta Xiao Xitian, Peng Zhu dari Jiu Jitsuandu, orang tua serakah dari Akademi Tianxuan. Mengapa tidak? Dan di tahun-tahun sebelumnya, kekuatan besar yang dengan tegas memilih pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menerobos Taoisme mereka sendiri, mengapa tidak? Meskipun katak emas bermata tiga memiliki basis budidaya tahap awal Xuan He, dan menguasai hukum nirwana, kekuatan tempur terkuatnya paling banyak adalah peran tahap akhir Xuan He di dunia liar ini. Hasil imbang. Kaisar Iblis Tianyao mengambil labu anggur dari tangan Suyi dengan sangat akrab, mengangkat kepalanya dan meminumnya, membiarkan anggur tumpah dari sudut bibir kemerahannya ke bagian depan kemejanya. Tindakan itu disebut berani dan tanpa hambatan. Kemudian, dia berkata dengan puas, jika bukan karena pertempuran, saya memiliki tanda peringatan di hati saya, dan saya menyadari bahwa ada sesuatu yang misterius dalam jiwanya, dan saya akan menamparkan katak ini dengan tamparan. Suyi mengangguk, mirip dengan kesimpulannya. Hukum tertinggi yang mengendalikan langit berbintang Tianqi, Nirwana, Xingji, Del tidak mampu sepenuhnya menahan semua lawan di gurun besar dan tidak tertandingi. Nampaknya karakter seperti itu memang bisa menjadi tak terkalahkan di ranah yang sama, dan memang memiliki kemampuan bertarung lintas batas, namun percuma menghadapi lawan yang ranahnya terlalu berbeda. Sama seperti katak emas bermata tiga, Taoisme pada tahap awal alam Xuan He jauh berbeda dengan Taoisme kesempurnaan agung Kaisar Iblis Tianyao di alam Xuan He. Hanya untuk ditekan, Kaisar Iblis Tianyao sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh, menatap Suyi dengan matanya seperti air musim gugur, dan dengan ragu-ragu bertanya, apakah kamu jatuh cinta dengan Nona dari Huaxinsai? Jika tidak, mengapa kamu begitu ingin sekali menanyakan asal-usul orang? Kakak Su, katakan padaku, apakah kecantikan itu tampan? Bagaimana temperamennya dibandingkan denganku? Bibir Suyi bergerak-gerak dengan mudah, dan dia memegangi dahinya dengan tangannya. Wanita itu bukanlah orang yang sederhana. Setelah memikirkannya, Suyi dengan sabar menjelaskan beberapa perbuatan wanita itu. Wanita seperti itu pernah berinkarnasi sebagai jepit rambut pinus, menyembunyikan ketajamannya sendiri, dan bergabung ke dalam Taixuan Dongtian untuk berlatih. Akhirnya, Suyi mengingatkan, jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak gegabah. Menurut katak emas bermata tiga, wanita dari Huaxinsai tampaknya sedang mundur sekarang, dapat diperkirakan bahwa, dan ketika dia meninggalkan perbatasan, dia akan menggunakan segala cara untuk melawan. Kaisar Iblis Tianyao tertegun dan berkata, saudara Su juga sangat takut pada wanita ini. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan rasa takut, tapi untuk mengingatkanmu agar tidak ceroboh. Tianyao Demon Sovereign langsung tertawa, mata bintangnya bersinar, wajahnya berseri-seri, dan dia berkata dengan puas, saya tahu bahwa saudara Su benar-benar masih peduli padaku. Suyi, untungnya, Kaisar Iblis Tianyao tidak menggunakan kekuatan pesona di tubuhnya untuk menggoda, jika tidak, Su Yifei akan mencoba segala cara untuk mengusir iblis wanita ini. Hah, tiba-tiba, Kaisar Iblis Tianyao sedikit mengernyit, mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Berteriak, fluktuasi spasial yang hebat muncul di kehampaan yang jauh. Setelah itu, batu giok emas disederhanakan menjadi pelangi dan jatuh ke tangan Kaisar Iblis Tianyao. Suyi menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Slip giok ini dikirim oleh tahanan ke-6 Paviliun Jiutian, mengatakan bahwa dia telah menerima kabar dari Vima dan memastikan identitas asli Anda, dan menurut maksud dari tahanan ke-6, Paviliun Jiutian mereka memang berencana untuk bekerja sama dengan Bima, dan akan mengirimkan pasukan untuk menghadapimu dalam waktu dekat. Tianyao Demon Sovereign mengatakan ini, menatap dengan aneh, mengangkat satu jari ke dadanya, selanjutnya, mereka juga mengizinkan saya berpartisipasi dan bekerja sama dengan mereka.
Tahanan keenam bahkan berjanji padaku bahwa selama aku menangkapmu, dia akan segera memberiku metode budidaya rahasia, jalan menuju surga. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1092. Tianyao Demon Sovereign mengubah topik dan berkata sambil tersenyum, sayangnya, orang-orang di Paviliun Jiutian tidak tahu betapa pentingnya posisi saudara Su di hati saya. Rahasia kultivasi, saya terlalu malas untuk melihatnya. Duduk di tepi tebing, dia sedikit lebih pendek dari Su Yi yang duduk di kursi rotan. Dari mata Su Yi, wajar untuk melihat tempat di mana pakaian merah Kaisar Iblis Tianyao tidak bisa menyembunyikannya, dan jurang yang dalam sangat menarik perhatian. Su Yi tidak tega menghargainya. Dia sedang memikirkan satu hal dan berkata, apa kekuatan tahanan keenam? Sangat kuat. Berbicara tentang masalah ini, senyuman di wajah Kaisar Iblis Tianyao memudar, dan dia berpikir, orang ini pastilah orang dengan bakat luar biasa, dan latar belakang luar biasa, dan dia baru berlatih selama 8.000 tahun. Dia sudah memiliki budidaya alam Xuan He tahap menengah. Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah pria ini memiliki kepribadian yang kuat, tenang dan keras kepala, dan merupakan tipe orang yang keras kepala yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Selain itu, orang ini juga membawa banyak harta rahasia. Yang paling membuatku terkesan adalah orang ini memiliki pedang Dao, yang mengandung maksud pedang tertinggi yang sangat tabu. Di hadapan pedang rahasia ini, aku juga merasa ngeri dan merasakan ancaman mematikan. Berbicara tentang ini, ekspresi bermartabat yang langka muncul di alis Kaisar Iblis Tianyao. Pedang, Su Yi sangat tertarik, ceritakan lebih banyak tentangnya. Dia ingat dengan jelas bahwa Paviliun Jiutian memiliki pedang Dao misterius, yang dianggap sebagai artefak tertinggi sektenya. Setiap karakter yang memenuhi syarat untuk memasuki Paviliun Jiutian untuk berlatih, pada hari pertama masuk, harus membuat sumpah Dao pada pedang itu, bersumpah dengan hati Dao, dan tidak mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Paviliun Jiutian jika beritanya adalah dilanggar. Keadaan pikiran akan runtuh, jalan akan hancur, dan jiwa akan hancur. Seperti saat Su Yi berada di depan batu nisan di kota kematian, penyiksa kelima, Mo Chuan, meninggal karena membocorkan rahasia sekte tersebut kepada Su Yi. Perlu dicatat bahwa penyiksa kelima, Mo Chuan, adalah sosok di alam misterius, tetapi dia meninggal hanya karena kebocorannya. Su Yi terkejut saat itu, tidak dapat membayangkan keajaiban pedang Dao macam apa yang mampu mengikat seseorang yang sangat mengasingkan diri dengan satu sumpah. Baru kemudian Su Yi mengetahui bahwa itu adalah eksistensi yang sekuat Hades. Sejak zaman kuno, untuk mematahkan belenggu, sumpah Dao besar, dia bahkan mempertaruhkan perang dengan dunia bawah. Risiko pergi ke divisi takdir untuk mencuri, penipuan. Semua ini membuktikan betapa mengerikannya kekuatan pedang Paviliun Jiutian. Tanpa diduga, di Paviliun 9 Surga, selain kepala sekolah tertinggi, tidak ada yang mengetahui asal-usul, bentuk, dan kekuatan terlarang dari pedang Dao ini. Karena itu, masalah ini telah membangkitkan minat kuat Su Yi sejak lama. Pedang itu panjangnya 4 kaki dan lebarnya 4 jari. Tianyao Demon Sovereign berbisik, menggambarkan bentuk pedang Dao. Yang paling menarik perhatianku adalah pola mata emas misterius yang tercetak di gagang pedang ini. Sayangnya, saya hanya melihat sekilas saat itu, dan saya tidak dapat melihat detail polanya dengan jelas. Namun, aku mengetahui bahwa pedang ini disebut bara cemerlang. Su Yi sedikit mengernyit. Dia sudah berani menyimpulkan bahwa pedang Dao di tangan tahanan keenam bukanlah artefak tertinggi Paviliun Jiutian. Lagi pula, Pluto pernah berkata dengan pasti bahwa di Paviliun 9 Surga, hanya kepala sekolah tertinggi yang bisa mengendalikan pedang ini, dan 3 pengorbanan surgawi sekuat 3 pendeta surgawi tidak mengetahui asal-usul dan nama pedang ini. Saat ini, posisi tahanan keenam jauh lebih rendah daripada posisi pengorbanan surgawi, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan artefak tertinggi sektenya? Namun, menurut Kaisar Iblis Tianyao, pedang ember Dao, di tangan tahanan keenam juga pasti merupakan harta karun yang besar. Jika tidak, Kaisar Iblis Surgawi tidak mungkin merasakan ancaman mematikan. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, kalau begitu menurutmu, jika kamu dan aku bergabung, bisakah kita membunuh orang ini? Tianyao Demon Sovereign terkejut dan berkata, apakah kamu ingin melakukan sesuatu pada orang ini? Su Yi mengoreksi, merekalah yang pertama kali mengarahkan pandangan mereka padaku, dan aku tidak bisa hanya duduk diam. Mata Raja Iblis Tianyao berkilat dan berkata, jika kamu menghadapinya dengan keras, hasilnya tidak akan bisa diprediksi. Lagi pula, orang itu masih belum tahu berapa banyak kartu yang dia miliki di tangannya. Berbicara tentang ini, dia bergerak di dalam hatinya, dan sedikit kegembiraan muncul di alisnya. Orang ini bukanlah sebuah janji, selama aku menangkapmu, aku dapat menukar metode rahasia, 3 alam kenaikan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dengan cara ini, mungkin Anda tidak hanya dapat membunuh orang ini, tetapi Anda juga dapat memenangkan teknik budidaya rahasia 3 alam dari tangannya, yang dapat dikatakan sebagai pedang bermata 2. Su Yi tertegun dan berkata, biarkan aku berpura-pura ditangkap olehmu dan pergi memancing.
Kaisar Iblis Tianyao tersenyum dan berkata, mereka tidak mengetahui hubungan antara aku dan saudara Su. Selama kita memanfaatkan ini dengan baik, kita dapat membunuh mereka secara tiba-tiba. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, baiklah, setelah beberapa saat, terserah padamu untuk membocorkan jejakku dan memikat pembangkit tenaga listrik Paviliun Jiutian untuk datang dan menanganiku. Kaisar Iblis Tianyao terkejut, mengapa menunggu sebentar? Su Yi berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, dengan latihanku saat ini, aku harus berurusan dengan pembangkit tenaga listrik alam Suanhe tingkat menengah yang mengendalikan hukum surga dan doa. Untuk menggodamu seperti ini, aku khawatir kamu telah dilakukan secara tidak sopan olehmu. Su Yi mengabaikannya, tetapi merenung, Anda berkata, karena Vima telah bekerja sama dengan Paviliun Jiutian, apakah dia juga akan menghubungi orang-orang dari Sekte Galaksi? Kaisar Iblis Tianyao berkata, itu sangat mungkin. Tidak apa-apa, aku akan memberinya lebih banyak waktu dan membiarkan dia membuat rencana dengan baik. Su Yi mengatakan ini, dan berkata kepada Kaisar Iblis Tianyao, bantu aku menyebarkan berita ini ke dunia luar, dengan mengatakan bahwa dalam 3 bulan, aku akan pergi ke Gunung Tianwu secara langsung untuk membunuh murid jahat Bima, bersihkan portal. Tianyao Demon Sovereign adalah sosok level, leluhur, dari Bliss Demon Land. Kaisar Iblis Tianyao berkata dengan heran, Saudara Su, apakah kamu mencoba membiarkan dunia melihat apa yang terjadi pada Bima? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, dia mendirikan aliansi Xuanjun di bawah panji saya, dan sekarang saya bereinkarnasi, saya harus mengumumkannya kepada dunia agar dapat didengar. Setelah saya kembali, Su Xuanjun, berapa banyak kekuatan kultivasi yang melekat ke Liga Xuanjun masih berani mengorbankan nyawanya demi Vimalakirti. Kekuatannya telah padam. Setelah jeda, dia berkata dengan lembut, dan bahkan jika Bim mengetahui semua ini, itu ditakdirkan akan sulit untuk dipulihkan. Bagaimanapun, berita tentang pertempuran di 100.000 gunung iblis ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh hutan belantara besar. Pada saat itu, siapapun yang punya otak akan menebak siapa identitas aslimu, Saudara Su. Dan semua ini ditakdirkan untuk memberikan pukulan berat dan berdampak pada aliansi Xuanjun Bima. Segera, Kaisar Iblis Tianyao sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, tetapi jika Bima menyadari ada yang tidak beres, apa yang harus saya lakukan jika saya melarikan diri terlebih dahulu? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jika dia melakukan ini, dia pasti akan kehilangan reputasinya di dunia liar, dan benar-benar menjadi bajingan yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya, dan dia tidak akan pernah mencoba membersihkan namanya lagi untuk selama-lamanya. Memang benar dia bisa mengabaikan keburukan ini, tapi cepat atau lambat dia akan mengambil inisiatif untuk melawanku. Mendengar ini, Kaisar Iblis Tianyao bertanya-tanya, mengapa Saudara Su berani begitu yakin? Su Yi berkata dengan santai, alasan pengkhianatan Bima terkait dengan Nona Muda Huak Xinsai, dan pihak lain juga merupakan pendukung terbesar Bima. Dan kamu juga tahu bahwa kekuatan Huak Xinsai datang ke dunia liar untuk mengumpulkan harta karun misterius dan menjelajahi rahasia reinkarnasi. Bahkan jika itu hanya untuk rahasia reinkarnasi, mereka pasti akan berurusan denganku. Dan, berbicara tentang ini, cibiran samar muncul di bibir Su Yi, mereka juga khawatir bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang diambil oleh Sekte Galaksi dan Paviliun Jiutian dalam berurusan dengan saya, jadi jika ada kesempatan datang melawan saya, mereka tidak akan melewatkannya. Pada titik ini, Kaisar Iblis Tianyao sepenuhnya memahami maksud Su Yi dan berkata, setelah menyelesaikan Bima, apakah kamu akan membersihkan murid kecilmu? Su Yi terdiam beberapa saat, dan berkata, mari kita bicarakan nanti. Dia yakin King Tang mungkin telah menebak identitasnya beberapa waktu yang lalu ketika Bimal menyatakan bahwa dia menganggap dirinya sebagai musuh publik Liga Xuanjun. Anehnya, hingga saat ini King Tang belum mengambil tindakan apapun, juga belum mengungkapkan sikapnya kepada dunia luar. Hal ini membuat Su Yi sedikit tidak yakin dengan apa yang dipikirkan murid kecilnya. Bagaimanapun, semuanya akan diselesaikan. Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Kaisar Iblis Tianyao ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, Saudara Su, apakah Anda yakin ada cara untuk membantu saya mengatasi kesulitan dalam latihan saya? Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menggunakan 13 rantai sihir terlarang untuk memenjarakan dan menyegel budidayanya, namun meski begitu, dia hampir tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak menyelesaikan masalah melanggar batas, budidayanya akan menurun. Dan begitu situasi seperti itu terjadi, di tahun-tahun berikutnya, dia hanya bisa menyaksikan kultivasinya menurun dan terus melemah, tidak ada bedanya dengan jatuh ke dalam jurang. Kesulitan ini telah menjadi bagian dari hatinya. Su Yi berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, jalan menuju langit, yang terputus dari dunia liar tersembunyi di dalam Ibu Qi Xuan Huang. Menyempurnakan kekuatan seperti itu, Anda dapat menyimpulkan Xuan Huang aturan sutian paling primitif di dunia astral, jadi, kamu bisa naik ke langit dan melompat ke alam Raja Alam. Tianyao Demon Sovereign akhirnya mengambil keputusan setelah mendengar ini, dan berkata, Saudara Su, tunggu saya beberapa hari, saya akan pergi dan mengumpulkan kumpulan yang saya kumpulkan dalam beberapa tahun terakhir. Bawalah harta karun kuno dari Anda,
dan ketika saatnya tiba, Anda dapat melihat mana yang merupakan harta karun kuning misterius. Dia berdiri, gaun merahnya berkibar, dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa, gadis iblis ini akhirnya bersedia mengambil harta itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1093. Tidak lama setelah Kaisar Iblis Tianyao pergi, Suan Ning mendatangi Su Yi sendirian. Guru, ada kebingungan di hati muridnya, dan saya ingin meminta Anda untuk menjernihkannya. Suan Ning berkata dengan suara rendah. Di masa lalu, dia telah berkultivasi di benih azure biru, dan dia telah membentuk kembali tubuhnya, dan bahkan budidayanya telah kembali ke tahap awal alam Xuanzao. Su Yi terkejut dan berkata, mari kita dengarkan. Pada masa itu, Guru, Anda meminta para murid untuk pergi ke Xiao Xitian, mendengarkan Taoisme bersama Tuan Yanxin, dan mempertajam suasana hati mereka. Suan Ning mengatakan ini, sedikit kebingungan muncul di alisnya, tetapi murid itu ingin datang sekarang, tetapi dia merasa, ada sesuatu yang salah, seolah-olah dia bermimpi, tentang latihan berlatih di sebelah Tuan Yanxin meskipun pengalaman itu dapat diingat dengan jelas, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Su Yi berkata dengan heran, mengapa kamu merasa seperti ini? Suan Ning menggaruk kepalanya, mengingat dengan serius, dan berkata, ketika murid itu meninggalkan Xiao Xitian dan pergi ke dunia bawah untuk mencari petunjuk tentang tuannya, murid tertutup Tuan Yanxin, Ji Yuan, secara pribadi telah menemukan murid itu dan memberikannya, murid jimat rahasia yang terbuat dari daun bodi, dan meminta muridnya untuk membuka jimat rahasia setelah meninggalkan Xiao Xitian. Dia berkata bahwa jika suatu hari dia menyadari ada masalah dengan ingatannya, dia akan melafalkan jimat rahasia itu dalam hati. Ayat di dalamnya, Su Yi tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dan berkata, ayat Buddha dalam simbol rahasia itu, mungkinkah ada misteri besar yang tersembunyi? Setelah jeda, dia melanjutkan, belum lama ini, ketika muridnya memulihkan basis budidaya alam Xuanzao, memperkuat dan mengkonsolidasikan kekuatan jiwa, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan menemukan bahwa dalam pengalaman kecil budidaya Xitian dengan guru Yanxin Buddha nampaknya jelas dan tidak ada kelainan, namun membuat para murid merasa ada sesuatu yang hilang. Kemudian murid tersebut teringat akan jimat rahasia yang diberikan Ji Yuan kepada saya, dan perkataan Ji Yuan di awal. Namun, murid tersebut memperhatikan sesuatu yang aneh dan tidak berani mencobanya dengan gegabah. Oleh karena itu, saya tidak pernah melafalkan syair Buddha itu di hatiku, karena takut menyebabkan kecelakaan. Pupil Su Yi sedikit mengembun, dan berkata, dengan menggunakan metode keledai botak tua, wajar jika Anda menghapus atau mengubah sebagian ingatan Anda secara diam-diam, tetapi jika ini masalahnya, ada yang salah dengan keledai botak tua ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, saya kenal orang tua itu, dia memiliki kebijaksanaan dan ketekunan yang besar, dan dia tidak boleh melakukan ini kecuali, sesuatu terjadi padanya. Berbicara tentang ini, Su Yi mengerutkan kening dan berkata, dan Ji Yuan itu, sepertinya dia mengira ingatanmu bermasalah, jadi dia memberimu jimat rahasia yang terbuat dari daun bodi, dan memberimu pengingat. Ngomong-ngomong, jimat rahasia ini mungkin ada padamu sekarang. Daun bodi adalah harta yang sangat langka dan langka. Di dunia liar, hanya dewa bawaan Xiao Xitian, pohon bodi, yang dapat melihat benda ini. Apa yang hancur saat itu, begitu pula tubuh taunya, akhirnya hanya secercah sisa jiwa yang mencapai benua Changqing. Su Yi secara alami mengetahui hal ini, tetapi ketika dia mendengar bahwa jimat rahasia itu dihancurkan, dia masih kecewa. Semuanya sudah selesai, seperti gelembung mimpi. Su Yi merenung, ayat Buddhis ini tidak sulit untuk dipahami, dapat dipahami secara sederhana bahwa semua perbuatan karma di dunia adalah ilusi seperti mimpi, tidak dapat dipahami seperti buih dan kabut, tidak kekal dan dapat berubah. Pada saat yang sama, ia berubah, secepat kilat, jadi jika Anda ingin berpartisipasi dalam Dharma tertinggi, Anda harus menembus kepalsuan dan menyadari kebenaran dalam tataran pikiran Anda. Sepertinya tidak ada banyak misteri, tapi syair Buddha ini kemungkinan besar bisa menjadi kuncinya. Jika Anda melafalkannya dalam hati, hal itu dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Mendengar ini, ekspresi Suan Ning menjadi serius, dan keringat dingin muncul di punggungnya, berkata, untungnya, murid itu berhati-hati dan tidak mencoba, jika tidak. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, sulit untuk mengatakan apakah itu sebuah berkah atau kutukan, tapi yang pasti adalah ketika kamu berada di Xiao Xitian, kemungkinan besar seseorang telah mengincarmu. Setelah melakukan triknya, orang ini bisa jadi adalah keledai botak tua si Yanxin, atau Ji Yuan. Suan Ning merasa sedikit terkejut, dan berkata, Guru, bagaimana seharusnya muridnya menghadapi ini? Duduklah bersila, lepaskan jiwamu, dan jangan melawan. Su Yi bangkit dari kursi rotan dan memberi perintah. Suan Ning segera duduk bersila setelah mendengar perintah itu. Su Yi menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Namun segera, dia mengerutkan kening, karena tidak ada yang abnormal dalam jiwa Suan Ning. Memikirkannya, Su Yi sekali lagi melakukan teknik rahasia jiwa yang diwarisi dari kuil Mengpo.
Teknik ini disebut Dongwei Senjian Jue. Semuanya dalam ekstasi. Namun pada akhirnya tetap tidak ada apa-apa. Su Yi tidak menyerah, setelah berpikir sejenak, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil resiko. Semuanya sudah selesai, seperti gelembung mimpi. Su Yi melafalkan ayat ini dalam jiwa Xuan Ning dengan kekuatan kesadarannya. Baru setengah pembacaan, Dongwei Senjian Jue, yang digunakan Su Yi seperti cermin, dan simbol hitam aneh muncul, menyerupai pedang yang saling bertautan, dan juga seperti, Yi, kata itu, misterius dan tidak jelas, tersembunyi di dalam bagian terdalam dari jiwa Xuan Ning, menjulang. Namun, sebelum Su Yi dapat mengidentifikasinya dengan cermat, roh Xuan Ning bergetar hebat. Dia tampak sangat kesakitan, tubuhnya yang duduk bersila bergetar hebat, dan ada ekspresi kesakitan dan distorsi di wajahnya. Kulit Su Yi sedikit berubah, dia segera menghentikan tangannya, menyingkirkan kekuatan Dongwei Senjian Jue, dan berhenti melafalkan syair Buddha itu. Hal ini membuat hati Su Yi tercengang. Dapat diperkirakan bahwa jika dia baru saja melafalkan seluruh syair Buddha secara lengkap, akibatnya akan menjadi bencana. Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu? Xuan Ning menyeka keringat dan bertanya sambil menarik napas. Memang benar seseorang telah melakukan sesuatu dalam jiwamu. Wajah Su Yi sedikit muram, juga, metode ini sangat tersembunyi dan kuat, dan bahkan mungkin sampai pada diriku. Xuan Ning tercengang, bagaimana menurut Anda, Guru? Seseorang tahu bahwa kamu akan pergi ke dunia bawah untuk mencari tahu keberadaanku, jadi mereka membuat tata letak terlebih dahulu dan diam-diam meninggalkan kekuatan rahasia yang aneh di jiwamu. Mata Su Yi dingin dan dalam, dan dia berkata dengan lembut, dan jimat rahasia yang diberikan Jikong adalah kunci untuk membangkitkan kekuatan rahasia ini. Selama kamu melafalkan kalimat syair Buddha itu, kamu akan mengalami akhir yang tidak terduga. Xuan Ning merasa ngeri, dan punggungnya terasa dingin. Su Yi berkata dengan hangat, saya akan membawa Anda ke Xiao Xitian secara langsung di masa depan, dan kebenaran akan terungkap, bahkan jika ada kecelakaan, saya dapat membantu Anda sesegera mungkin. Xuan Ning berkata dengan sungguh-sungguh, saya menghormati perintah tuannya. Segera, Wang Zuofu dan Wang Zongyuan berkumpul. Menurut apa yang mereka katakan, penatua tertinggi Wang Tianheng, yaitu lelaki tua berambut putih, dipenjarakan di penjara bawah tanah terlarang klan Wang, dan akan menderita angin dan hujan selama 8.000 tahun. Apa yang disebut angin dan hujan adalah semacam hukuman kejam terhadap klan Wang. Kekuatan angin jahat suanyin dan terik matahari serta hujan api dipadatkan menjadi cambuk, dan jiwa orang yang tersiksa dicambuk siang dan malam, sakit yang parah. Selain Wang Tianheng, tokoh besar lainnya yang mengikuti Wang Tianheng dan berkolusi dengan Bama semuanya dihukum sesuai. Setelah mengatakan ini, Wang Zuofu dan Wang Zongyuan sedikit gugup, khawatir Su Yi tidak akan puas dengan hukuman ini. Bagaimana menurutmu? Su Yi memandang Wang Ke. Wang berkata dengan suara rendah, Guru, jangan khawatir, selama rajaku ada di masa depan, hal-hal lama itu tidak akan dapat diungkapkan lagi. Jika guru tidak puas, murid tersebut bersedia mengambil tindakan dan menghukumnya. Hal-hal lama itu, Su Yi melambai, lupakan, itu saja. Yang dia pedulikan hanyalah keselamatan murid Wang. Wang Zuofu dan Wang Zongyuan menghela nafas lega secara bersamaan, dan mereka saling menyapa dan berkata, terima kasih, Tuan Su atas kebaikan Anda. Su Yi mengangguk sedikit dan berkata, selanjutnya, saya akan tinggal di Gunung Suci Wanxia ini selama beberapa hari, yang pertama menunggu seseorang, dan yang lainnya untuk melihat apakah Bima akan mengirim orang lain ke sini. Wang Zongyuan segera berkata, merupakan kehormatan besar bagi Tuan Su untuk menjadi tamu keluarga Wang saya, dan Wang akan pergi mengatur tempat bagi orang dewasa untuk beristirahat dan tinggal. Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayah, izinkan saya datang. Wang Zongyuan memandang Su Yi dan melihat Su Yi tidak keberatan, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah. Pada hari itu, Su Yi dan rombongannya tinggal bersama keluarga Wang. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang pertempuran di kedalaman pegunungan 100.000 iblis menyebar ke seluruh dunia liar, menyebabkan keributan di seluruh dunia. Sekelompok kaisar iblis yang tak tertandingi bergabung, dan mereka mengumpulkan kekuatan dapeng bersayap emas dan sekelompok monster misterius untuk melakukan serangkaian pembunuhan, tetapi mereka tidak dapat membantu Su Yi. Bima telah melakukan kesalahan besar. Siapa Su Yi? Menurut legenda, Kaisar Iblis Cisong dan Kaisar Iblis Sanming berkata dengan pasti bahwa itu adalah reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun. Selain itu, sebelum kematiannya, Garuda, dapeng bersayap emas, secara pribadi menyebut pihak lain sebagai tuannya, dan Bai Yi, murid sejati ke-8 dari Taixuan Dongtian, juga langsung berubah pikiran. Jadi, alasan Bama mendirikan biro pembunuhan seperti itu adalah untuk membunuh tuannya. Ini hanya menipu guru dan menghancurkan leluhur, gila. Reinkarnasi. Apakah benar ada kekuatan yang hampir legendaris di dunia ini? Dunia ini sensasional, hutan belantara yang luas ada di seluruh dunia, seperti panci, dan sudah lama tidak mendidih dan semarak. Hilang selama 500 tahun, ahli pedang Xuanjun,
yang pernah dikenal sebagai hutan belantara besar, dan pedang menekan langit, bereinkarnasi dalam reinkarnasi. Siapa di dunia ini yang tidak terkejut dengan hal ini? Dan perbuatan licik dan perbuatan leluhur Vimana juga menuai banyak kritik dan kritik. Ada banyak kegembiraan di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kultivasi yang melekat pada Liga Xuanjun membuat orang panik dan kesulitan tidur dan makan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1094. Tianwu Sensan, Aliansi Xuanjun, melapor kepada tuanmu, Kepala Sekolah Sekte Pedang Nebula mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Aliansi Xuanjun mulai hari ini. Melapor kepada tuanmu, 3 sekte Yun Xiao Lingshan, Bai Hong Daomen, dan Kuil Fuhu telah mengumumkan bahwa mulai sekarang, mereka akan memutuskan hubungan dengan Aliansi Xuanjun dan tidak ada hubungannya dengan itu. Melapor kepada tuanmu, baru saja datang kabar bahwa Kixing Jianzai juga memutuskan hubungan dengan kita. Kembali ke tuanmu. Dari waktu ke waktu, berita akan dikirim kembali, dan seorang pelayan tua akan berdiri di luar aula untuk melapor. Namun, seiring semakin banyaknya berita yang diberitakan, punggung pelayan tua itu menjadi bungkuk, suaranya menjadi semakin lemah, dan pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin. Di aula utama, Vima duduk sendirian di kursi tengah, wajahnya muram seperti air, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana menyesakkan terus bergejolak di aula. Lama, Bima mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong, memandang pelayan tua di luar aula, dan berkata, apakah masih ada lagi? Untuk sementara, hilang. Pelayan tua itu gemetar. Bima tampak tenang dan berkata, pergi dan panggil orang-orang dari gerbang Sixth Avenue. Ya, pelayan tua itu menerima pesanan itu dan bergegas pergi. Di ruang utama, tangan Bima yang tergenggam di lengan terkepal erat, urat biru di punggung tangan menonjol, pangkal ruas jari putih, dan ada helaian noda darah yang tumpah dari telapak tangan hingga ke telapak tangan, celah di antara jari-jarinya. Dan dia sepertinya tidak sadar, duduk diam di sana. Saya berharap para pembudidaya itu menjadi rakyat jelata, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu hanya berita yang membuat mereka takut, dan segera menarik garis yang jelas dengan Vima saya. Sentuhan sarkasme tampak di bibir Bim. Dia sudah lama menduga bahwa ketika berita pertempuran di Gunung 100.000 Iblis menyebar, Aliansi Xuanjun akan menderita pukulan dan dampak yang berat. Tapi saya tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat dan ganas. Bahkan jika dia telah bersiap untuk itu, ketika berita datang satu demi satu bahwa kekuatan budidaya dan Liga Xuanjun telah menarik garis, Vima masih dalam kemarahan yang besar, merasakan semacam ucapan yang tidak salah lagi. Ironi, inilah kekuatan Master Pedang Xuanjun. Untungnya, saya tidak pernah menaruh harapan untuk mengalahkan guru pada Anda rakyat jelata. Bima berbisik. Pada saat ini, orang-orang besar di Sixth Avenue berkumpul. Sebenarnya, itu adalah orang besar di 5 gerbang utama, karena pengadilan pedang kenaikan dirusak oleh Su Yi malam itu belum lama ini. Tuan Bima, kesalahannya serius, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya tindakan pencegahan? Seseorang khawatir dan berinisiatif bertanya. Mata Bima menyapu wajah orang-orang besar itu satu persatu, dan berkata, kamu, apakah kamu menyesali perbuatanmu padaku di awal? Semua orang diam dan tampak tidak yakin. 500 tahun yang lalu, berita kematian Master Pedang Xuanjun tersebar ke seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan Bima, mereka memasuki Taik Xuan Dongtian. Dapatkan manfaat dan imbalan yang tak terbayangkan. Namun, dengan cara ini, itu setara dengan menyinggung Master Pedang Xuanjun sepenuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Bima telah membersihkannya, menutupi kebenaran memasuki Gua Taik Xuan, dan menuangkan semua air kotor ke kepala Qingtang. Namun mereka semua tahu bahwa dengan kembalinya Master Pedang Xuanjun, perhitungan penuh terhadap kekuatan-kekuatan ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, gerbang Sixth Avenue mereka hanya dapat berdiri di kam yang sama dengan Bima. Bahkan jika kamu ingin menyesalinya. Menyesal atau tidak, kita sudah menjadi belalang di tali. Bima menghela nafas pelan, situasi saat ini, hanya ada 2 hasil, kita mati atau tuanku mati, tidak ada pilihan lain. Ekspresi semua orang tertutup kabut. Ketakutan. Kenapa Su Xuanjun, yang terbunuh hari ini, tidak mati 500 tahun yang lalu? Seorang lelaki tua berjubah putih berteriak dengan marah dan mengutuk dengan kedengkian. Muncul. Semua orang gempar dan terkejut. Vima lah yang menembak, dia bangkit dari tempat duduknya, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan dia berkata. Memang benar aku sudah lama putus dengan tuanku, dan mereka adalah musuh hidup dan mati, tapi yang paling kubenci adalah lelaki tua yang tidak kompeten dan pemarah sepertimu, apalagi peran sepertimu, di hadapanku. Kuasai dalam menghadapinya. Suara acuh tak acuh dan sedingin es bergema di aula, membuat orang bergidik. Mata Bima dalam, dan dia berkata, karena kita berada di kam yang sama, kita harus bekerja sama menghadapi semua badai, daripada mengutuk dan mengutuk, yang hanya akan membuat saya malang, sangat miskin. Sedih, mengerti. Semua orang menjadi semakin diam. Jangan khawatir, situasinya masih jauh dari kelelahan.
Beberapa orang kuat dari kedalaman langit berbintang telah mengirimkan energi mereka untuk menghadapi tuanku. Bima berkata lirih, mungkin tidak lama lagi dunia ini akan kembali dilanda kekacauan karena berita duka meninggalnya tuanku. Mendengar kata-kata tersebut, semangat orang-orang besar itu terangkat. Kekuatan dari kedalaman langit berbintang. Ini seperti seberkas cahaya, menyinari hati mereka yang suram dan membiarkan mereka menghidupkan kembali harapan. Kalian semua turun. Bima melambaikan tangannya dan memerintahkan pengusiran. Sampai semua orang menghilang di aula, Bima menghela nafas panjang dan bergumam, saudari junior Songchai, kata emas bermata tiga itu juga meleset, bahkan jika paviliun Jiutian dan Sekte Ilahi Singhe ketinggalan, aku tidak bisa membantu tuanku, di dunia liar ini, hanya kamu yang tersisa untuk membantuku. Aku yakin, kamu pasti tidak akan mengecewakanku. Pada saat ini, sosok pelayan tua tiba-tiba muncul di luar aula, dan suaranya panik, Tuan, beritanya baru saja datang, Tuan Pedang Xuanjun mengumumkan kepada publik bahwa dia akan berada di sana dalam 3 bulan. Pergi ke bela diri Dewa Gunung dan bersihkan portalnya. Ledakan, Bimaru tersambar petir, tangan dan kakinya sedikit gemetar tak terkendali, dan dia lesu di sana, dan wajah penuh tekad pun ikut berubah. Lama, Bima kembali sadar dan menghela nafas pelan, Tuan, Anda mencoba untuk membuat semua orang di dunia melihat, apa yang akan terjadi pada Bima saya. Membunuh dan membunuh hati tidak lebih dari itu. Namun, siapa yang akan mati tidak diketahui. Sampai saat-saat terakhir, murid tersebut pasti tidak akan mengaku kalah. Kalau begitu, kamu pasti sangat kecewa. Lagi pula, aku dulunya adalah murid tertuamu, jika kamu kalah terlalu cepat, hanya akan terlihat bahwa kamu tidak kompeten sebagai seorang guru. Mata Bima berbinar-binar, orang dahulu mengatakan bahwa warna biru lebih buruk dari biru, dan murid tidak harus kalah dengan gurunya. Saya sangat menantikan saat ketika kita akhirnya akan menentukan pemenangnya. Petik 2. Terjadi keributan di dunia, kekuatan utama dunia, lihatlah mereka. Entah berapa banyak orang yang mengeluh bahwa sosok mitos yang mereka kenal telah kembali. Sekuat dan hina seperti sebelumnya, dunia akan terbalik. Gua Taisuan, King Tang mengenakan gaun hitam murni seperti tinta, tanpa hiasan, wajahnya menghadap ke langit, kecantikannya yang tiada taraf seperti peri di 9 langit, dan sikapnya sangat berdebu. Dia membawa sebotol anggur dan duduk di depan danau sesuka hati, matanya yang jernih dan dalam memantulkan langit dan danau, bersinar terang. Di satu sisi, seekor burung pipit seputih salju berdiri di sana. Dengan temperamen guru, jika Anda tidak memiliki kepastian, bagaimana Anda bisa kembali ke hutan belantara besar? King Tang berbisik, pertempuran yang terjadi di 100.000 gunung iblis adalah bukti terbaik. Tuan, apakah Suyi benar-benar reinkarnasi dari Patriark? Ling Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, seolah dia tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin salah. Nada suara King Tang ringan, tetapi dia memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di dunia liar saat ini, bahkan sekelompok kecil orang tua dari alam ekstrim Kaisar tidak akan mau berbicara dengan paviliun Huaxinsai dan Jiutian dengan mudah. Sekte Dewa Galaksi, kekuatan dari kedalaman langit berbintang merobek wajah mereka, tapi, tuanku berani. Dia memiliki warna aneh di matanya. Ketika dia berbicara, dia menambahkan kalimat lain di dalam hatinya, hanya kekuatan yang dikuasai oleh Sang Master yang dapat menahan hukum tertinggi yang dikuasai oleh raksasa langit berbintang itu. Ling Ke ragu-ragu sejenak, lalu berbisik ragu-ragu, Tuhan, karena Patriark telah kembali, bagaimana kita harus menangani diri kita sendiri? King Tang berkata dengan acuh tak acuh, pertunjukan yang bagus baru setengah jalan, jangan panik, setelah 500 tahun, dengan kembalinya tuanku, dunia liar ini pasti akan memicu badai besar. Ini terkait dengan rahasia reinkarnasi, dan itu juga terkait dengan dunia ini, siapa yang memiliki keputusan akhir. Setelah berbicara, dia mengangkat labu anggur dan mengangkat kepalanya untuk minum. Sikap tenang dan semangatnya seperti masternya Master Pedang Xuanjun. Anda tidak peduli, apa yang akan mereka lakukan. Berbicara tentang ini, bibir merah muda King Tang menunjukkan sedikit rasa dingin. Bima ingin menggunakan pisau untuk membunuh orang, jadi mereka akan buru-buru memberikan kepalanya, biarkan saja. Berbicara tentang ini, dia teringat satu hal dan berkata, apa yang terjadi di Xiao Xitian? Ling Ke menggelengkan kepalanya, tidak ada yang abnormal. Tuanku adalah teman dekat Tuan Yanxin, dan sekarang semua orang di dunia tahu bahwa tuanku telah kembali dari reinkarnasi. Tetapi Sitian kecil ini tidak menanggapi sama sekali, mereka, tenang saja. King Tang tiba-tiba mencibir, seolah menghina. Hanya saja, ada sedikit kecurigaan di antara alisnya. Xiao Xitian, apakah Anda ingin menonton pertunjukan bagus ini dan kemudian memilih kesempatan? King Tang segera mengambil keputusan, dalam periode waktu berikutnya, kamu harus mengawasi pergerakan Xiao Xitian, aku ingin melihat berapa lama mereka bisa menunggu. Ya, burung pipit memimpin. My Novel, Supreme Sword God, 1095, Xiao Xitian, Tanah Suci Agama Buddha pertama di hutan belantara besar. Batang pohon linden kuat,
kulit batang terbuka seperti sisik naga, dahan ditutupi daun hijau, awan hijau lebat, dan nafas suci mengalir. Di depannya terdapat alas bunga teratai. Platform teratai kelas 24 memiliki kilau mengkilap, tetapi pada platform teratai, terdapat tanda pedang yang mengejutkan. Tuan, Bima menderita kerugian besar, dan Huaxinzai juga kehilangan sejumlah pemain bagus. Sekarang dunia memperhatikan reinkarnasi ahli pedang Xuanjun, kapan dia akan membunuhnya? Aliansi Sang Xuanjun, potong Vimalakirti. Tiba-tiba, suara yang serius dan dalam terdengar di dunia ini. Di kejauhan, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan berjalan perlahan. Suaranya tua dan kering, seolah dia sudah lama tidak berbicara. Biksu parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, di dunia ini, tidak pernah ada dua daun bodi yang sama. Dari sudut pandang para murid, sebelum dan sesudah reinkarnasi, mereka bukan lagi orang yang sama. Kelopak mata tertutup biksu tua kurus itu diam-diam membuka celah, dan dia melihat tanda pedang di alas teratai di depannya, dan berkata, alas teratai masih ada, bekas pedang masih ada, kawan. Apakah benarkah menjadi orang lain? Ini seperti memainkan mesin Zen dan mengucapkan teka-teki. Menjadi orang lain pasti akan membingungkan. Tetapi pria parubaya berjubah putih bulan itu sepertinya mengerti, dan berkata, seperti yang dikatakan tuannya, banyak hal yang belum terungkap, jadi mari kita tunggu saja. Berbicara, dia menundukkan kepalanya sedikit ke arah biksu tua kurus di kejauhan, dan berbalik. Hingga sosoknya menghilang, biksu tua kurus itu tiba-tiba terbatuk-batuk, dan di wajah tuanya yang keriput muncul ekspresi aneh dan kontradiktif, seperti kesakitan, perjuangan, senyuman kejam, dan simpatik. Wah gelombang! Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik bekas pedang di alas teratai lagi, terengah-engah, dan berkata dengan suara serak, alas teratai masih ada, dia, pasti masih sama dia. Puff! Biksu tua kurus itu batuk darah dan gemetar. Dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Kemudian, biksu tua kurus itu mengangkat matanya dan melihat ke arah dedaunan di dahan pohon bodi, dan berkata dengan lembut, tetapi di dunia ini, tidak pernah ada dua daun yang identik. Dalam beberapa hari, di depan Gunung Wanxialing, Qin Feng dan kelompoknya muncul begitu saja. Di belakangnya, ada dua tetua dari Leibu, dari Sekte Dewa Galaksi, keduanya memiliki Taoisme tahap akhir alam Suanyou. Sekte Galaksi memiliki 3 aula dan 4 divisi. 3 aula tersebut adalah Aula Tianyang, Aula Roda Bulan, dan Aula Zongxing. Keempat bagian tersebut adalah angin, guntur, awan dan api. Di Sekte Galaksi, hanya Putra Suci, yang dipilih oleh pemimpin yang memenuhi syarat untuk memasuki 3 aula dan menjadi pembawa pesan. Mulai sekarang, ketika Putra Suci menginjakan kaki di alam Xuanhe, dia dapat mengambil posisi pengorbanan di 3 aula. Qin Feng adalah Putra Suci dari Sekte Galaksi. Meskipun Taoismenya hanya berada di tahap tengah alam Suanyou, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada orang tua di sekte tersebut. Statusnya jauh dari sebanding dengan dua tetua dari Departemen Lei di sampingnya. Utusan itu, konon Huaxinzai telah merusak beberapa keturunan, jadi terlihat bahwa pria bermarga Su itu jauh lebih kuat dari yang kita duga. Itu adalah logo Departemen Guntur dari Sekte Dewa Galaksi. Saat ini, kami tidak mengetahui detail spesifik dari pertempuran di Gunung 100.000 Iblis, tetapi dapat diprediksi bahwa reinkarnasi Master Pedang Xuanjun tidak takut pada Nirwana Huaxinzai. Hukum roh secara alami tidak takut pada Nirwana Huaxinzai, takut dengan hukum keheningan bintang dari Sekte Dewa Galaksi kita. Menteri Lei yang lain merenung dan berkata, lawan seperti ini juga yang paling tidak bisa dipahami. Namanya Meng Tianyin, dia mengenakan jubah putih, dan dia agresif. Jika Su Xuanjun adalah orang biasa, mengapa saya harus melakukannya sendiri? Qin Feng berkata perlahan, kamu tidak perlu mengingatkanku, secara kasar aku bisa menebak bahwa pikiran Bim tidak lebih dari ingin membunuh orang dengan pisau dan menyeret Sekte Galaksi kita ke dalam air. Tapi aku tidak peduli, apa yang saya pedulikan adalah rahasia reinkarnasi pada Su Xuanjun. Tetapi dengan cara ini, banyak peluang pasti akan terlewatkan. Lagi pula, hanya ada satu Su Xuanjun. Jika orang-orang dari Paviliun Jiutian dan Huaxinzai adalah orang pertama yang sampai di sana, sudah terlambat untuk menyesalinya. Terlebih lagi, meskipun perjalanan ini gagal mendapatkan apa yang Anda inginkan, setidaknya Anda bisa melihat lebih dekat detail Su Xuanjun. Dengan cara ini, saat Anda menghadapinya di masa depan, Anda akan memiliki kepastian di hati dan bukan untuk spekulasi liar. Sekarang, saya hanya berharap Su Xuanjun tidak meninggalkan keluarga Wang di Zhongzhou, jika tidak, itu akan sangat mengecewakan. Berbicara, Qin Feng telah melangkah maju. Gu Che dan Meng Tianyin, dua tetua Lei, mengikuti. Utusan itu, ayo kita bunuh seperti ini. Meng Tianyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Qin Feng tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, saya akan memutuskan hasilnya dengan Su Xuanjun atas nama berdiskusi dan berdiskusi tentang Taoisme. Jika dia menang, saya hanya akan menundukkan kepala dan mengakui kekalahan.
Saya percaya itu dengan pikirannya dan penglihatan, jangan lakukan itu terlalu banyak. Lagi pula, ada sekte galaksi berdiri di belakang kita, dia telah menyinggung Hua Xinsai, apakah dia berani memisahkan kita lagi? Setelah jeda, dia melanjutkan, tetapi jika dia kehilangan Su Xuanjun. Oh, maka saya tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya. Setelah berbicara, Qin Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri, bukankah terlalu memalukan bagi kita untuk berhati-hati? Meng Tianyin dan Gu Che saling memandang, menggelengkan kepala, dan berbicara. Melihat alam bintang Xuan Huang, selain hal-hal lama yang sangat sempurna dari Kaisar, hanya Master Pedang Xuanjun yang bisa membuat kita menaruh perhatian seperti itu. Ya, dalam menghadapi Master Pedang Xuanjun, yang paling bijaksana adalah berhati-hati. Lagi pula, bahkan kekuatan Bima dan Huak Xinzai juga mengalami masalah, jadi berhati-hatilah saat mengemudikan kapal tahunan. Di jalan, saya tidak pernah takut pada lawan manapun. Meng Tianyin dan Gu Che keduanya setuju. Qin Feng memang seorang jenius langka di langit, tidak hanya putra suci dari Sekte Dewa Galaksi, tetapi juga sosok kelas 1 yang tak tertandingi di bintang dan langit, dan kekuatannya cukup untuk membuat dunia kebanyakan orang tua malu pada diri mereka sendiri. Sekarang, di alam bintang Xuan Huang ini, Qin Feng dapat dianggap sebagai lawan dan dihargai, dan reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun dapat dibanggakan. Ketika mereka sedang berbicara, mereka telah sampai di gerbang Gunung Wanxialing. Qin Feng menanggalkan pakaiannya dan kemudian berkata dengan keras, Qin Feng, utusan kuil Tianyang dari Sekte Galaksi, datang untuk menyembah gunung, berani bertanya pada Su Yi, apakah ada di sana? Suaranya seperti lonceng yang jernih, bergema di antara langit dan bumi, dan gunung serta sungai bergetar. Dan Qin Feng juga dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa saat ini. Terjadi keributan di Wanxialingshan, dan terjadilah keributan. Selanjutnya, saya tidak tahu berapa banyak sosok yang naik ke langit, melihat Qin Feng dan kelompoknya di kejauhan. Wang Zuofu, Wang Zongyuan dan tokoh besar lainnya di keluarga Wang, serta Molo, Wang, Yeluo dan murid Gua Taixuan lainnya termasuk di antara mereka. Menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya ini, Qin Feng tampak lebih tenang dan menghina, menutup mata, dan berkata dengan santai, kalian keluarga Wang, yakinlah, Qin hanya ada di sini untuk Su Yi kali ini. Katakan untuk apa kamu di sini, dan lihat apakah kehadiranku sepadan. Suara acuh tak acuh Su Yi terdengar antara langit dan bumi. Qin Feng sedikit mengernyit, dan segera menyebarkannya, senyuman muncul di sudut bibirnya. Pria bermarga Su ini menolak untuk segera datang menemuinya, meskipun dia terlihat gila, tapi bagaimanapun juga, dia tidak membiarkan dirinya melarikan diri dengan sia-sia, itu sudah cukup. Segera, Qin Feng berbicara dengan suara keras dan berkata, Qin di sini untuk berdiskusi dengan sesama Daois Su di jalan. Dia tidak punya hal lain untuk dipikirkan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, saya hanya ingin bertarung. Kata-katanya nyaring, menggemparkan dunia. Tiba-tiba, kehampaan beriak, dan sosok Su Yi yang tinggi dan kesepian muncul. Mari kita saling belajar. Bagaimana jika menang, bagaimana jika kalah? Su Yi melihat ke atas dan ke bawah ke arah Qin Feng di kejauhan, dan bertanya dengan santai. Dao Xing, kontesnya adalah Tao Xing, dan hanya pemenangnya yang bisa ditentukan. Qin Feng berkata dengan santai. Su Yi mendengus dan berkata, jika ini tentang hidup dan mati, aku tidak keberatan bermain-main denganmu. Jika ini hanya tentang kemenangan, aku tidak tertarik untuk mengambil tindakan. Apakah teman Daois Su tahu bahwa jika hidup dan mati terbagi, tidak peduli siapa yang hidup dan siapa yang mati pada akhirnya, itu berarti Anda akan membalas dendam sepenuhnya dengan Sekte Dewa Galaksi saya. Jika konsekuensinya seperti itu, teman Daois tidak akan melakukannya, peduli sama sekali. Mata Qin Feng melonjak, dan momentumnya menjadi semakin kuat dan ganas. Su Yi tidak peduli sama sekali, dan berkata, jika kamu melawan, aku akan memberimu kematian. Jika kamu tidak melawan, segera pergi. Sebuah kata yang sembrono dan sombong. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1096. Di belakang Qin Feng, Meng Tianyin dan Gu Che tercengang. Reinkarnasi Su Xuanjun ini, terlalu sombong dan kuat, bukan? Dalam ekspektasi awal mereka, tidak peduli seberapa kuat reinkarnasi Master Pedang Xuanjun, ketika mereka mengetahui asal-usul mereka, mereka harus menahan kesombongan. Lagi pula, orang-orang tua di alam kekaisaran di dunia liar ini tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Namun siapa sangka perkembangan peristiwa justru berbeda dengan prediksi mereka. Pihak lain menunjukkan sikap yang sangat kejam dan mendominasi sejak awal, seolah-olah mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Qin Feng terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa, dan berkata, Taois muda Su sangat serius dalam membunuh, bukankah karena kita telah tinggal di Gua Taixuan selama beberapa tahun terakhir, kan? Ini terlihat seperti lelucon, tapi sebenarnya ini sebuah provokasi. Yeluo, yang telah memperhatikan dari kejauhan,
memiliki pandangan dingin di alisnya. Bajingan ini, yang berani berbicara tentang Taixuan Dongtian, dia pantas dibunuh. Qin Feng berkata sambil tersenyum, Anda dapat yakin, rekan Daois, ada seorang gadis Qingtang yang menjaga Gua Taixuan, dan itu tidak banyak berubah dari masa lalu. Saya harus mengatakan, tempat itu memang pemandangan yang langka di dunia. Gunung-gunung yang terkenal dan tanah yang diberkati, sangat nyaman untuk ditinggali, dan juga sangat cocok untuk bercocok tanam. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, provokasi semacam ini terlalu naif, dan kamu masih tersenyum, tahukah kamu bahwa avatar Dao leluhurmu telah bunuh diri di kolam neter samsara? Begitu kata-kata ini keluar, sungguh mengejutkan. Qin Feng tercengang. Meng Tianyin dan Gu चे juga tiba-tiba berubah. Kabar kepergian avatar Dao nenek moyang mereka ke neter adalah hal yang paling rahasia, kecuali mereka, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Namun kini, Su Yi tidak hanya langsung mematahkan klon leluhurnya dan pergi ke neter, tapi juga mengatakan bahwa klon leluhur tersebut bunuh diri. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Ye Luo dan yang lainnya gemetar di dalam hati mereka. Mereka secara alami tahu bahwa tuannya tidak akan pernah membuka mulutnya. Sejak dia mengatakan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa avatar pemimpin Sekte Dewa Galaksi benar-benar bunuh diri. Sombong. Aku mengirim sang patriark untuk melakukan perjalanan melintasi langit dan merebut semua keberuntungan. Bahkan jika itu adalah klon, ia dapat dengan mudah menghancurkan semua musuh di alam bintang Xuan Huang ini. Bagaimana kamu bisa bunuh diri? Su, kamu jelas-jelas kamu sedang memfitnah leluhurku. Meng Tianyin menegur, wajahnya dingin. Benar-benar konyol. Tidak ada bedanya dengan semut yang berbicara tentang hidup dan mati naga. Gu चे berkata dengan dingin. Qin Feng melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bicara lebih banyak, leluhur tidak perlu dipermalukan. Karena nama keluarga Su harus dibagi antara hidup dan mati, saya akan mengirimnya kembali ke barat. Kata-katanya seperti guntur, dan niat membunuhnya liar. Dentang. Di tangan Qin Feng, ada tombak perak ekstra, dan bintang-bintang mengalir. Kodok sebanding. Malam tiba karena terkejut. Wang Ke, Bai Yi dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut mereka, dan mereka juga menyadari sikap menantang Qin Feng. Meng Tianyin dan Gu चे sangat menyadari perubahan ekspresi Ye Luo dan orang lain, dan alis mereka tidak bisa menahan ekspresi bangga. Qin Feng adalah putra suci dari Sekte Galaksi, utusan kuil Tianyang, dan jalan-jalannya berlawanan dengan langit, cukup untuk mengalahkan sosok-sosok tua di kedalaman langit berbintang. Apakah sebanding dengan orang biasa? Ledakan, dan di tangannya tombak itu bersinar terang, ketika ditusuk akan meledak seperti bintang, mengeluarkan kekuatan penghancur langit dan bumi. Terlalu kuat, kekuatan ilahi yang tak tertandingi membuat Ye Luo dan mereka semua berubah warna lagi. Orang-orang besar di keluarga Wang bahkan lebih ketakutan dan tercekik. Menghadapi pukulan ini, Su Yi mengangkat alisnya sedikit, dan juga menyadari bahwa Qin Feng begitu kuat sehingga jauh dari sebanding dengan karakter Hua Xinzai yang mati di bawahnya sebelumnya. Tidak diragukan lagi, status Qin Feng di Sekte Dewa Galaksi jelas tidak rendah, dan dia memiliki latar belakang dan bakat yang luar biasa. Jika tidak, mustahil untuk memiliki kekuatan tempur yang luar biasa di tahap tengah alam Suanyo. Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Su Yi tidak lamban dalam gerakannya, dia langsung menyerang dengan pedangnya. Dentang. Kecelakaan yang menghancurkan bumi bergema. Pedang Qin Ying memancarkan cahaya seperti air terjun, dan bergetar dengan tombak Qin Feng. Ledakan. Melihat Su Yi lagi, sosoknya tetap tidak bergerak, tetapi Qi-nya juga bergetar. Orang ini cukup menarik. Mata Su Yi yang dalam berbinar, dan semangat juang batinnya bangkit. Benar saja, kalian telah menguasai kekuatan untuk melawan hukum langit berbintang, dan tingkat kultivasi kalian, jauh dari alam Xuanzhao. Bisik Qin Feng, alisnya bertahan dengan niat membunuh, dan napasnya menjadi semakin kuat. Suaranya masih bergema, dia telah lama dipersenjatai dengan tombak, dan dengan kasar berlari keluar, tanpa jeda sama sekali, dan kekuatannya tak tertandingi. Dentang, pedang menembus langit, Su Yi tidak lagi memegang tangannya, dan membunuh dengan pedang. Ye Luo pernah menyaksikan bagaimana Tuan Su Yi membunuh Yin Tua di alam Suanyo akhir di Hua Xinzai ketika dia berada di Gunung 100.000 Iblis. Dibandingkan dengan Qin Feng, Tuan Yin memang lebih rendah. Melihat Su Yi lagi, dia transenden seperti peri, sosoknya yang tinggi dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan tidak ada jejak kembang api di antara mengayunkan pedangnya. Perlawanan dan kekalahan. Reinkarnasi Master Pedang Xuanjun memang terlalu menantang surga. Meng Tianyin terkejut dan ekspresinya berubah. Hanya di tahap akhir alam Xuanzhao, tetapi tidak takut dengan hukum keheningan bintang, yang setara dengan putra suci Qin Feng di tahap tengah alam Suanyo. Ini sungguh luar biasa. Di kedalaman langit berbintang, sulit untuk dilihat. Tak heran jika Bima mengalami kerugian besar, bahkan Hua Xinzai juga kehilangan beberapa masternya. Master Pedang Xuanjun ini menguasai rahasia reinkarnasi, dan dia melihat ke seluruh hutan belantara. Gu चे berkata dengan emosi, tapi, jika dia menggunakan cara ini, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan putra Tuhan.
Suaranya masih bergema, dan medan perang tiba-tiba berubah. Melihat pedang Suyi, Qin Feng terjatuh lebih dari 10 kaki, dan wajah tampannya berubah menjadi biru dan putih. Guce tertegun, dan merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Dia ditampar wajahnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tunjukkan kekuatan terkuatmu, jika tidak, aku akan memberimu kematian sekarang. Suyi berbicara dengan tenang. Dia secara kasar telah mengetahui detail Qin Feng. Kekuatan tempur orang ini di alam neter yang mendalam memang luar biasa, dan dengan kekuatan hukum keheningan bintang, itu cukup untuk menantang karakter di tahap awal alam harmoni yang mendalam. Namun, bagi Suyi, hukum keheningan bintang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Jika Anda mengesampingkan ini, kekuatan Qin Feng hanya dapat dianggap sebagai level teratas di alam neter yang mendalam. Kecenderungan. Seni roda Xing Hong Sen, Meng Tianyin dan Guce sama-sama terkejut. Ini adalah salah satu teknik rahasia tertinggi dari Sekte Dewa Galaksi. Dibutuhkan cara yang sangat khusus untuk merangsang darah seluruh tubuh, membangkitkan potensi terbesarnya dalam sekejap, sehingga meledak jauh melampaui kekuatan tempur biasa. Ledakan, langit dan bumi bergetar, dan kekuatan menderu. Situasi pertempuran menjadi semakin intens. Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan tempur Qin Feng lebih kuat dari sebelumnya. Tapi sesaat kemudian, ledakan, sosok Qin Feng sekali lagi dihancurkan oleh pedang Qi, dan dia mundur beberapa puluh kaki. Cincin bintang bundar di sekelilingnya hancur oleh pedang Qi. Ketika dia berdiri teguh, dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah keluar. Penonton terkejut. Ada cara lain. Suyi membuka mulutnya, seolah dia masih dalam mood, dan suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh dunia. Kali ini, Ye Luo dan yang lainnya akhirnya melihat bahwa guru jelas-jelas menjadikan Qin Feng sebagai target hidup. Saat berbicara, Suyi telah menghunus pedangnya dan menebas ke arah Qin Feng. Pedang Qi cemerlang, seperti bulan purnama di langit biru, jernih dan cemerlang. Kekuatan membunuh yang mengerikan dalam energi pedang membuat Qin Feng akhirnya berubah warna. Ke atas, pedang Qi yang ditebas Suyi juga hancur dan hancur. Mata Suyi sedikit menyipit. Di kejauhan, Ye Luo dan yang lainnya serta orang-orang besar dari keluarga Wang semuanya berubah warna. Sungguh suatu harta karun. Mangkuk bintang. Meng Tianyin dan Guce sama-sama terkejut, mata mereka berapi-api, dengan rasa iri dan cemburu yang tak terlihat. Su Xuanjun, apa menurutmu aku di sini untuk mati? Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat, gunung Wan Xialing yang ditutupi oleh kekuatan terlarang yang tak terhitung jumlahnya juga berguncang dengan hebat, dan gunung serta sungai di tempat lain menunjukkan tanda-tanda runtuh dan bobrok di mana-mana. Saat ini, Suyi menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Tanpa ragu lagi, Suyi langsung membunuhnya. Dentang, deru pedang besar itu bergema. 3 inci hati surga tiba-tiba muncul, dan terpotong melintasi langit. Dari kejauhan, tampak seperti pedang yang membelah galaksi. Pedang yang satu itu langsung membuat kagum semua penonton dan kaget. Sangat jauh, bibir Qin Feng bergerak, seolah-olah dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tanda pedang menyebar lurus ke bawah dari tengah alisnya. Kemudian, seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian, dan tiba-tiba berubah menjadi abu. Tubuh dan roh semuanya hilang. Kamu, di sini bukan untuk mati. Suyi berbisik pelan, dengan lembut mengambil ujung jarinya, dan hati surgawi setinggi 3 inci itu berubah menjadi labu safir dan melompat ke dalam borgolnya. Jubah hijaunya berkibar, berdiri sendirian di dunia. Penonton terkejut. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.